Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah, ya Allah muliakan insyaAllah. Setelah kita membahas di minggu yang lalu tentang istikhlaf, yaitu proses pergantian imam dengan cara-caranya. Di pergantian imam di tengah-tengah salat dibolehkan. Jadi ada tiga cara. Ada tiga cara dalam pergantian imam. Yang pertama, imam menunjuk makmum yang di belakangnya untuk menggantikannya. Tidak boleh dengan kata-kata, tetapi dengan memberi isyarat. Jadi imam langsung yang menunjuk makmum untuk menggantikannya. Baik makmum itu yang ikut bersama dari awal, atau makmum itu masbuk, dibolehkan. Bahkan dibolehkan menunjuk pengganti dari yang bukan makmum. Menunjuk pengganti dari yang bukan makmum. Namun mazhab Syafi'i memberi syarat, kalau yang mengganti bukan dari makmum, maka makmum yang dipimpin oleh orang tersebut memperbaharui niat mengikuti imam yang baru ini. Itu yang disyaratkan. Kemudian cara yang kedua, kalau imam tidak sempat menunjuk makmum atau memberi isyarat pada makmum untuk menggantikannya, maka cara kedua, makmum langsung maju sendiri untuk menggantikan imam. Tentu orang yang maju itu adalah orang yang merasa diri sudah layak untuk menjadi imam. Cara yang terakhir, imam keluar dari solatnya, membatalkan solatnya, lalu memberi isyarat pada makmum untuk tidak bergerak. Untuk tidak bergerak, imam lalu berwuduk dan kembali ke tempatnya, melanjutkan solatnya. Juga dibolehkan. Itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu sekedar pengingat ulang apa yang kita pelajari di pertemuan yang lalu. Kita sambung. Malam ini kita mulai masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang salatul Jum'ah. Hukum-hukum seputar salat Jumat. Ini perlu diketahui oleh laki-laki
Juga perlu diketahui oleh perempuan sebagai seorang ibu mengajarkan anaknya tentang Jumaat. Baik. Dinamakan dengan Jum'ah, Sumyatil Jum'ah liijtima'an nas laha. Jama'ah ya jama'u artinya berkumpul. Dinamakan dengan Jumaat karena hari berkumpul. Dalam seminggu sekali disuruh berkumpul di hari Jumaat. Juga ada yang mengatakan makna Jumaat karena berkumpulnya kebaikan di dalamnya. Mulai dari Khamis Maghrib itu sudah dikali lipatkan pahala bagi yang beramal saleh. Khamis malam bahkan disunnahkan membaca surat Al-Kahfi dalam beberapa hadis. Atau secara umum siapapun yang baca Quran dia punya fadilah tersendiri di malam Jumaat. Yang bersalawat langsung salawatnya dihantarkan ke hadapan Nabi, kata Nabi, dan dibalas berkali lipat bagi yang bersalawat di hari Jumaat. Juga yang bersedekah pahalanya berkali lipat. Jadi berkumpul kebaikan. Ada juga yang mengatakan itu. Dinamakan Jumaat bukan hanya berkumpul manusia tapi berkumpul kebaikan. Pahala-pahala disebarkan Allah di hari Jumaat. Berikutnya tentang hukum salat Jumaat. Salatul Jum'ah fardu ain. Salat Jumaat itu disepakati hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap pribadi. Yang mengatakan tidak wajib salat Jumaat hanya Syiah. Kelompok Syiah mengatakan salat Jumaat tidak wajib. Bagi mereka salat Jumaat itu baru wajib kalau ada pemimpin atau imam besar yang mendatangi satu masjid dan ingin berkhutbah di situ. Hanya di situ saja yang wajib Jumaat. Yang lain enggak. Jadi ya Jumaat itu saja, yang lain enggak wajib. Jumaat-Jumaat yang lain kalau tidak ada imam atau petinggi yang ingin mendatangi satu masjid lalu ingin berkhutbah, maka enggak wajib Jumaat. Saya sudah dengar pengakuan salah seorang yang salat Jumaat di Iran, di kota Qum. Jadi Jumaat-Jumaat lain enggak ada. Tiba-tiba diumumkan bahwa besok Jumaat wajib di masjid fulan. Kenapa? Rupanya ada imam besar mau datang ke situ. Dia di situ saja yang wajib. Itu kelompok Syiah begitu, enggak wajib Jumaat. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat Jumaat itu fardu ain, wajib bagi setiap pribadi. Yakfuru jahiduha lisubutiha bidalil al-qat'i. Barang siapa yang meyakini Jumaat itu tidak wajib, maka telah kafir. Barang siapa yang meyakini Jumaat tidak wajib, maka dia telah kafir. Ini berdasarkan keyakinan. Tapi kalau dia yakin Jumaat itu wajib, tapi dia tidak mau pergi atau malas, itu enggak sampai ke kafir, tapi fasik, pelaku dosa besar. Jadi tapi kalau seandainya kita tanya apa hukum Jumaat, salat Jumaat, dia mengatakan hana wajib, tidak wajib. Ketika dia mengatakan tidak wajib, dia mengingkari kewajiban Jumaat, maka dia kafir, murtad di saat itu. Wahia fardun mustaqil, laysat badalan 'anil dhuhr. Jumaat itu kewajibannya berdiri sendiri, bukan pengganti zuhur. Jumaat itu mustaqil, bukan pengganti zuhur. Maksudnya
dengan adanya Jumat, maka tidak berlaku solat duhur. Jadi jangan sampai ada pemahaman bahawa kalau Jumat tidak didirikan, maka diganti dengan solat duhur untuk mengesahkan Jumat. Tidak begitu. Jadi Jumat ini memang syariatnya berdiri sendiri. Syariatnya berdiri sendiri, tidak ada hubungan dengan solat duhur. Namun mereka yang uzur artinya mendapat halangan atau tidak, orang-orang yang tidak wajib Jumat, maka bagi mereka berlaku solat duhur. Bagi yang wajib Jumat tidak berlaku solat duhur. Itu nanti detailnya kalau ada uzur-uzur berikutnya, baru bisa melakukan solat duhur. Di antaranya nanti akan dijelaskan ke depan, ya, apabila ta'adud masjid, berbilang masjid tidak cukup bilangan orang Jumat 40 orang, itu berarti enggak sah Jumat, baru ada duhur. Begitu. Artinya kalau orang enggak diberikan pilihan mau milih solat Jumat atau memilih solat duhur, enggak ada pilihan itu. Yang hari Jumat tetap Jumat yang wajib, bukan duhur. Jadi enggak bisa kita tanya kiban ya orangnya, tajak mayang Jumat atau kita solat duhur saja. Enggak ada. Ada orang yang enggak Jumat, pilih solat duhur, tetap berdosa. Makanya disebut Jumat itu mustaqil. Dia syariat sendiri, berdiri sendiri. Bukan turun karena menggantikan salat duhur. Tidak. Kemudian hari Jumat itu banyak kelebihannya. Hari Jumat itu adalah sebaik-baik hari dalam seminggu. Makanya Rasulullah mengatakan Sayyidul Ayyam, iaitu penghulunya hari. Kalau Sayyidul Syuhur Ramadan, kepala penghulu hari adalah hari Jumat. Wa khairu yawmin tala'an fihi syam. Dalam seminggu itu keluar matahari terus-terusan. Hari yang terbaik sejak keluarnya matahari adalah hari Jumat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dengan berbagai kelebihan orang-orang yang memuliakan Jumat. Dan itu banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan itu. Dimulai dari kemuliaan hari Jumat itu dimulai dari sejak Nabi Allah Adam alaihissalam. Rasulullah mengatakan dalam hadis dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, khairu yaumin tala'at fihi asy-syam yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari ketika keluarnya matahari adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Hari Jumat itu hari diciptakannya Adam. Jadi ini berarti Nabi telah mengatakan Nabi Adam dicipta dalam surga itu di hari Jumat. Wa fihi dakhala al-jannah. Nabi Adam dimasukkan ke surga juga hari Jumat. Dicipta, dimasukkan surga hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha. Hari Jumat juga hari Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali dipastikan terjadi di hari Jumat. Jadi nanti Nabi Adam diturunkan ke bumi hari Jumat. Lalu kemudian Nabi Adam dan Hawa bertaubat juga hari Jumat. Lalu kemudian diterima taubatnya hari itu juga, hari Jumat. Makanya hari Jumat itu hari mustajabah doa, sebaik-baik hari, ya. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali dipastikan terjadi di hari Jumat. Maka dalam salah satu hadis disebutkan setiap Kamis maghrib masuk malam Jumat, karena hitungan dalam Islam maghrib. Setiap Kamis maghrib seluruh binatang, pepohonan, daun-daunan
bahkan batu-batuan, semua binatang di langit dan di bumi, artinya makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi beristighfar. Mereka memohon ampun kepada Allah. Mereka khawatir hari Jumaat itu adalah hari terjadinya kiamat. Setiap Jumaat mereka gelisah karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bebal manusia, anak Adam. Kamis maghrib di kedai kopi. Jangankan istighfar, Kamis maghrib di kedai kopi duduk solat maghrib tidak. Ada yang baru pulang main futsal, main volley, duduk di depan rumah, ketawa besar-besar, kumpul. Dan itu pemandangan itu kita lihat di kita, bukan di Jawa. Di Jawa banyak lagi, di kita saja banyak sekali. Baik dipikir hayatan anak-anak muda Aceh ini jangan pikir hebat kali. Sudah banyak yang rusak, sudah banyak yang tidak lagi takut dengan Allah. Banyak sekali. Mungkin kalau kita hitung-hitung sudah 50-50. 50 ada salat, 50% mungkin sudah tidak salat. Dan ini terjadi di kita. Jadi kita jangan disibukkan selalu dengan urusan serambi Mekah. Padahal cukup banyak orang enggak salat sudah. Ulama-ulama diam. Tidak lagi berbuat. Yang diberi jabatan penguasa tidak lagi berbuat. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak dilakukan. Seharusnya orang yang tidak pergi Jumaat itu dikejar, dipukul, dikejar, dicambuk, seharusnya. Karena itu amalan wajib yang besar. Cuma ada seminggu sekali. Cuma apa boleh buat? Begitulah fitnah dunia menjelang kiamat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Jumaat pada setiap pribadi melalui ayat surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zaru al-bay'. Wahai orang yang beriman, ketika engkau dipanggil di hari Jumaat, itu maksudnya untuk salat, fas'au ila zikrillah, segeralah engkau untuk menyebut Allah. Nah, segera itu maksudnya suruh pergi ke Jumaat untuk menyebut nama Allah. Wazaru al-bay', tinggalkanlah jual beli. Maksudnya tinggalkanlah duniamu, tinggalkanlah perdaganganmu, pergilah Jumaat. Jadi kalimat fas'au itu maknanya pergilah. Itu menunjukkan wajib. Amar yang menunjukkan wajib, perintah yang menunjukkan wajib. Dan berdosa bagi mereka yang menyibukkan diri selain daripada Jumaat, kecuali ada uzur, baru kehilangan dosa itu, baru gugur dosa itu. Sakit, musafir, itu pun musafir nanti didetilkan lagi. Dosanya dosa besar bagi yang meninggalkan Jumaat, dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, la yantahiyanna aqwam an wada'ihimul jum'ah. Hendaknya orang-orang berhenti dari meninggalkan Jumaat. Artinya jangan sampai meninggalkan Jumaat. Aw la yahtimanna Allah ala qulubihim. Kalau masih terus berusaha meninggalkan Jumaat dengan sengaja, Allah akan stempel hati mereka. Summa la yakunanna minal ghafilin. Kalau Allah sudah stempel hati mereka, maka mereka dipastikan akan berada di barisan orang-orang yang lalai. Makanya orang kalau sudah enggak Jumaat, enggak pergi Jumaat dengan sengaja, nyanka hitamang lam ghafilin. Ghafil itu susah dapat hidayah, susah menerima nasihat, tidak bersemangat untuk dekat dengan Allah. Orang kalau sudah enggak Jumaat, untuk berbuat baik kecil kemungkinan. Ada dia buat baik tapi dia tidak diterima kebaikannya. Kalau tidak diiringi dengan solat yang wajib. Dia solat wajib pun tidak. Makanya cukup bahaya orang yang tidak pergi Jumaat, tidak solat Jumaat.
Lalu Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang lain, rawahul jum'ah wajib ada kulli muhtalim. Menuju ke Jumaat, menghadiri Jumaat wajib bagi mereka yang muhtalim. Muhtalim sudah mimpi, sudah baliغ. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man tarakal jum'ah salasa jum'ah tahawunan. Barang siapa meninggalkan Jumaat 3 kali. 3 kali meninggalkan Jumaat. Tidak disebutkan berturut-turut. Nanti dalam hadis yang lain ada disebutkan berturut-turut, tapi tanpa berturut-turut pun kalau meninggalkan Jumaat tahawunan, itu dengan cara meremehkan Jumaat. Meremehkannya. Kayak mana meremehkan? Sakit tidak, musafir bukan, balik sudah. Enggak ada apa-apa. Ingat pun dia hari Jumaat itu. Kecuali lupa. Karena ada orang yang lupa hari. Karena sibuk dah. Lupa itu hari Jumaat. Lalu dia tidur, dia pikir hari biasa. Berarti kelupaannya uzur. Ini enggak ada apa-apa. Sengaja dia enggak Jumaat. Dia tahu itu hari Jumaat, sakit enggak. Pulang kerja sudah jam 12. Pulang langsung masuk kamar. Tidak pun dia mengatakan ke istrinya, saya sudah capek sekali, tolong bangunkan kira-kira 15 menit lagi atau 20 menit lagi misal katanya. Enggak ada pun. Jadi enggak berusaha untuk bisa ke Jumaat, enggak berusaha. Dia tidur saja. Oh, dibangunin sama istri, bang Jumaat, malah diancam. Apa urusankah? Apa urusanmu? Yang si kata, apa gelong ku cerai ke, katanya. Sekali lagi kamu bangunkan saya ceraikan. Dibangunkan isteri marah. Dia sambung tidur. 3 kali Pak disebut Nabi. 3 kali. Tahawun pekerjaan seperti ini. Kadang-kadang enggak tidur. Kumpul, tutup pintu kedai kopi, dalam kumpul. Enggak Jumaat. Enggak ada masalah apa-apa. Enggak Jumaat. 3 kali. Para ulama ketika mensyarah hadis ini mengatakan 3 kali itu dihitung dari masa baligh. 3 kali itu dihitung dari masa baligh. Sekali bulan April contohnya. Tahun sekurang belah 37. Sudah pernah enggak Jumaat sekali setelah masa baligh. Itu dah hitung sekali. Kalau keadaannya begitu, tahun meremehkan. Nanti terulang kembali tahun 2019. Sekali tidak Jumaat meremehkan. Terulang lagi 2022 sekali lagi. Itu sudah dihitung 3 kali. Jadi bukan 3 kali berturut-turut. Ada riwayat yang menyatakan berturut-turut. Tapi hadis ini menyatakan tidak mesti berturut-turut. Jadi dikumpulkan oleh para ulama, maksudnya yang berturut-turut. Yang tidak berturut-turut saja berbahaya, apalagi yang berturut-turut. Ini ada orang yang menyandarkan diri kepada hadis 3 kali Jumaat berturut-turut. Sehingga dia setting waktunya, 2 kali Jumaat sekali tidak, 2 kali Jumaat sekali tidak. Peka ni, dengar. Sebab dengarnya 3 kali berturut-turut. Kalau enggak berturut-turut enggak apa-apa. Maka dia 2 kali Jumaat. Kemudian sekali enggak Jumaat. Nanti 2 kali Jumaat lagi, sekali enggak Jumaat. Ini akibat memahami hadis yang begitu. Padahal yang dimaksud di situ tidak berturut-turut saja berbahaya, apalagi berturut-turut. Apa yang terjadi orang yang 3 kali tidak Jumaat? Taba'allahu ala qalbih. Allah akan stempel hatinya. Apa yang Allah stempel? Dia munafik. Dan dia akan lalai. Kalau sudah distempel Allah, enggak dicabut. Sampai dia benar-benar ingin kembali kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Ini cerita Jumaat ini, itu semua perintah manusia wajib abaikan. Wajib abaikan. Jadi jangan kira lebih hebat pimpinan kita daripada perintah Jumaat. Jadi misal ada kantor yang mengatakan enggak usah Jumaat. Misal ada kantor mengatakan enggak usah Jumaat. Misal. Ini kalau bukan keluar dari kerja itu, maka pimpinannya yang kita habisi.
Karena enggak boleh taat pada makhluk dalam urusan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh taat. Enggak peduli Pak siapa dia. Oh, presiden mengeluarkan surat. Surat perintah presiden. Tidak boleh Jumaat. Yang presiden-presiden payah tampuk. Oh, komandan mengatakan enggak boleh Jumaat, wajib latihan. Di saat itu kita jatuh dalam dosa taat pada orang yang maksiat. Jadi enggak ada cerita di saat itu siap salah, enggak ada cerita. 3 kali tidak solat Jumaat, hancur. Hidup disetting Allah menjadi orang lalai. Kalau sudah disebut atau ditetapkan menjadi orang lalai, apalagi yang terjadi? Pasti tergiring menuju ke neraka. Sudah pasti ke situ arahnya. Itu bersambut-sambut tu dengan dosa yang lain, sambut-sambut. Makanya coba bayangkan, ibu-ibu yang menikah dengan suami yang tidak pergi salat Jumaat. Coba rasakan sendirilah. Tapi tentu bukan ibu-ibu di sini kan. Ibu-ibu di Kamboja banyak yang kayak gitu kan. Jadi ibu cuba rasakan lakolong betul Ustaz, lakolong hanya ajak Jumaat. Lako tidak ajak Jumaat. Lihat bagaimana perangai dia. Lihat bagaimana karakter dia. Menghadapi keluarganya, tentang anaknya. Makan halal dan haram dia tidak peduli, yang penting ada wang. Biasanya orangnya tidak terlalu taat dalam urusan-urusan agama. Sama isteri enggak terlalu sayang. Jadi semua keburukan muncul gara-gara tidak pergi Jumaat. Makanya ibu-ibu ini kalau sudah dapat suami tidak pergi Jumaat, 3 kali tidak pergi Jumaat, boleh fasah atau tidak? Boleh ajukan gugat cerai atau tidak? Boleh. Suami tidak pergi Jumaat lagi. Sudah dinasihati sudah berkali-kali. Isteri sampai beli pistol air untuk tembak-tembak suami tidur. Enggak Jumaat lagi. Itu enggak usah tunggu lama-lama. Ni lelaki cerai je. Oh, hai bi cerai, ejak pengadilan gugat cerai. Waktu ditanya kenapa alasan, hana ejak Jumaat li. Tak lagi saya kata isteri. Sudah seperti anjing. Maka selama ini berarti ibu kahwin dengan anjing yang kalau sudah begitu. Itu boleh, gugat cerai pun boleh karena suami sudah tidak lagi taat pada Allah. Oh, enggak mau gugat cerai. Berarti wajib layani. Wajib layani anjing itu. Jadi jangan tanya lagi, Ustaz, suami saya enggak pergi Jumaat. Tapi apakah saya boleh tidak melayaninya? Dalam tanda kutip, apakah hubungan suami isteri? Enggak boleh. Yang layani tetap wajib. Baru boleh enggak layani kalau jatuh cerai atau gugat cerai. Baru boleh enggak layani lagi. Tapi selama jadi suami, tak wajib. Begitu bahayanya orang yang meninggalkan salat Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak salat Jumaat. Kata Rasulullah dalam salah satu hadis riwayat Ahmad Muslim dari Ibnu Mas'ud, "Laqad hammamtu an amura rajulan yusalli bin nas." Aku ingin, kata Rasulullah, tapi tidak bisa. Seandainya aku boleh, aku ingin menyuruh seseorang berdiri jadi imam menggantikanku. Summa uharrik ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ah buyutahum. Seandainya bisa dan boleh, akan kusuruh orang lain untuk menjadi imam di hari Jumaat, lalu aku akan keluar keliling kampung, keliling kota Madinah, kubakar semua rumah-rumah orang yang tidak pergi Jumaat. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking bencinya Nabi kepada orang yang tidak pergi Jumaat. Kalau seandainya Nabi masih hidup hari ini, payah hadat mandum. Siapa boleh semua payah hadat mandum. Yang tertinggal cuma seperempat. Lain payah hadat mandum. Banyak sekali orang hari ini, Masya Allah, berani sekali. Berani sekali melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ngomong tentang kesukuan, oh kuat sekali.
Acehnya Nanggro Aulia, Tanah Indatu. Dia nak ajak Jumaat. Ini nenek moyang kita, tengku ini, tengku itu. Dia enggak Jumaat. Kan luar biasa kebodohan terjadi. Kabrat tak bangai. Jadi kita ini sudah diperbangai oleh sabe-sabe. Sudah terlalu bangai dengan sabu-sabu, ganja, narkoba. Jadi makanya banyak yang bangai-bangai sekarang. Saya sudah pernah bilang, jangan pikir kita ini adalah suku pilihan Allah. Jangan pikir kita ini pilihan Allah. Suku Aceh ini pilihan Allah. Jangan sampai ke situ berfikir. Jangan berfikir seakan-akan waktu dihisab di hari kiamat, seakan-akan Allah tanya dari mana? Dari Aceh. Oh Aceh, surga, Aceh, surga. Habis. Jangan sampai ke situ cara berfikir. Karena ada itu pikiran dari orang-orang bangai itu. Sembahyang enggak ada, Jumaat enggak ada, puasa enggak. Tapi asal Aceh, habis. Kalau bicara masalah Aceh, mulambung-lambung. Sembahyang hana. Jadi hal seperti ini perlu kita sadari bahawa paling bahaya ketika kita mulai menyebar kebodohan ini. Anak-anak muda cukup banyak. Anak-anak kuliah cukup banyak enggak pergi Jumaat. Tapi karena dosen, dekan, rektor, batasannya hanya di kampus, hanya sekedar mengatur kampus, menganggap agama itu di luar kampus. Enggak penting. Yang penting atur kuliah, ada kuliahnya selesai, jam ngajar ada orang, selesai. Dakwah enggak jalan. Enggak jalan tu. Begitu ada satu dosen yang berusaha menjalankannya, nanti dituduh radikal. Oh, ni radikal sekali sampai wajibkan anak-anak pergi Jumaat. Begitu nanti kejadiannya. Kan Masya Allah, jauh sekali kita ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang anak enggak pergi Jumaat, yang paling bertanggungjawab di akhirat adalah ayah dan ibunya. Itu Pak, habis ayah dan ibunya itu bisa babah kira itu. Bisa hancur-hancuran, binasa. Ketika anak tidak salat Jumaat ditanya, kenapa enggak salat Jumaat? Ayahku tidak marah, ibuku juga tidak menyuruhku. Disitulah yang kita selalu ulang-ulang umrah, yang kita selalu salatnya taat, tapi anak kita enggak ajak, tidak ajarkan. Dari tangan anak itulah kita digiring menuju ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu pentingnya agar anak-anak dididik untuk salat Jumaat. Sedikit lagi, dan kemudian yang perlu kita tahu bahawa Jumaat itu sudah difardukan di Makkah. Ini sejarahnya. Fardunya di Makkah, turunnya kewajiban Jumaat, wahyunya turun di Makkah. Tetapi Rasulullah tidak bisa melakukannya. Karena kalau kumpul di Makkah untuk mendirikan Jumaat, dihabisi semua sama Abu Lahab dan Abu Jahal. Diperintahkan, sudah berkumpul. Kelompok Muhammad sudah kumpul. Habisi. Di Makkah jumlah masih minoritas, sedikit. Maka Rasulullah enggak bisa melakukan Jumaat di Makkah. Karena enggak bisa, maka beliau mengirim utusan ke Madinah untuk memberi perintah Jumaat dilakukan di Madinah tanpa Rasulullah. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi Jumaat itu disuruh oleh Rasulullah, ya, dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Sahabat Nabi dikirim ke Madinah, Mus'ab bin Umair disuruh lakukan Jumaat. Mus'ab bin Umair lalu menyuruh salah seorang Ansar di Madinah, ya, untuk mengumpulkan orang-orang, yaitu As'ad bin Zararah. Jadi kumpul orang-orang yang, karena di Madinah sudah duluan Islam sebelum hijrah Nabi. Jadi ada penduduk Madinah, kaum Aus dan Khazraj itu sudah bertemu Nabi waktu ke Mekah pergi haji. Bukan haji dalam syariat. Haji mengunjungi Ibrahim, peninggalan Ibrahim. Bertemu Nabi, terjadilah Bai'ah Aqabah 1 dan 2. Dari tangan mereka bawa ke Madinah. Di sana sudah duluan Islam, Nabi belum hijrah. Jadi oleh karena itu Nabi mengatakan ke Mus'ab, dirikan hari Jumaat, kata Rasulullah, ya.
Fandur ila al-yawmi alladhi tajharu fihi al-yahud biz-zabur lisabdihim fajma'u nisa'akum wa abna'akum. Mus'ab, kumpulkan orang-orang, lakukanlah ibadah seperti orang Yahudi berkumpul di hari Sabtu. Orang Yahudi kan dulu perintahnya pada Nabi Musa untuk beribadah khusus berkumpul di hari Sabtu. Kita disuruh berkumpul di hari Jumat. Lalu Nabi suruh kumpulkan semuanya, lalu lakukanlah salat 2 rakaat di hari Jumat. Maka Jumat pertama dipimpin oleh Mus'ab bin Umair tanpa Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah yang mendirikan Jumat pertama, tapi sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Sampai Rasulullah hijrah ke Madinah, baru didirikan Jumat dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.